Mmm, oke, yang di sini kita masuk ke nomor 17 nama sama nomor 18 ya. 19 juga nggak apa-apa. Nah, di sini kan jelas nih, ada berdasarkan grafik gelombang di atas, tentukan amplitudo dan panjang gelombang. Nah, dari sini ditanyain amplitudo dan panjang gelombang. Tapi sebelum itu, kamu udah tahu belum amplitudo itu pengertiannya apa, panjang gelombang itu apa? Ardia? Halo Kak. Ya, udah tahu belum arti pengertian dari amplitudo dan panjang gelombang? Hmm, udah sih, tapi Apa? agak lupa sedikit. Lupa ya. Nah, jadi kalau amplitudo itu adalah simpangan paling terjauh. Di sini kontak kuncinya adalah simpangan terjauh. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Kalau panjang gelombang itu ada atau disebut dengan lambda ya. Panjang gelombang. Nah, kalau panjang gelombang tuh disimbolkan dengan huruf kayak gini, dengan lambang kayak gini, tapi ini bacanya adalah lambda. Nah, panjang gelombang atau lambda itu sendiri itu adalah kalau apa ya aku mengibaratkan itu adalah bisa jarak dua bukit berdekatan. Nah, kita kalau misalnya di gunung itu kan ada ini namanya bukit, ini lembah gitu. Atau jarak dua lembah berdekatan atau satu lembah satu gunung. Itu namanya satu panjang gelombang. Kayak gitu. Oke. Nah, dengan demikian ini amplitudonya dari nomor 17 kira-kira berapa? Hmm, tiga. Kenapa 3? Karena ada apa? Satu, ada bukit sama bebasnya. Oke, amplitudo itu yang ini. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh, bukan yang ditanya panjang gelombang. Amplitudo. Amplitudo itu ini A, dilambangkan dengan A. Amplitudo. Itu simpangan terjauh. Berapa kira-kira amplitudonya? Bukan 3 jawabannya. Jawabannya adalah Argia. 150. Jawabannya adalah 40. Yang paling atas nih. Ini kan simpangan terjauh, nah, yang paling atas. Ini amplitudo. Paham? Paham. Hmm. Jadi gini nih, kamu tahu pernah belajar getaran dan getaran nggak? Pernah. Pernah kan? Kayak gini nih, misalnya ada bandul, di sini bandulnya. Nah, terus ada tiba-tiba ada bayangan bandul di sini. Nah, bayangan bandul di sini itu, ini jaraknya dari bandul pertama ke bandul kedua ini jaraknya anggap dari titik ke atasnya itu adalah 5 cm. Terus ini paling jauhnya dia. Itu sekitar 15 cm. Nah, kira-kira amplitudonya yang mana? Yang 5 atau 15? Yang 15. Nah, itu yang dimaksud amplitudo. Itu paling simpangan yang paling jauh di getaran. Di gelombang pun sama gitu. Berarti dia yang paling ke atas bukitnya atau yang paling bawah nih lembah bukitnya. Di bukit di bawah ini juga pasti 40 cm. Sebelum belajar gelombang, kamu juga harus tahu dulu beberapa pengertian di gelombang. Sebelum masuk ke materi-materi yang kayak, oh,
gelombang berjalan dan sebagainya. Itu harus fix dulu. Nah, kalau panjang gelombang itu kan jarak satu bukit satu lembah. Nah, kira-kira ini ada berapa gelombang? Ya. Kalau kita jawab yang bawah ini, yang di atas sudah dapat ya 40 cm ya. Sekarang yang panjang gelombang. Ada berapa dia gelombangnya? N-nya ada berapa? Tiga. 3. N-nya 3. Nah, jarak ketiganya itu adalah 150. Berarti satu gelombangnya berapa? Lambdanya berapa? 50. 50. Benar, berarti kan ya gini. N dikali lambda sama dengan L. Berarti kan 3 dikali lambda sama dengan 150. Lambdanya adalah 50. Nah, udah terjawab semua. Amplitudenya 40, lambdanya 50 cm. Nanti bisa jadi kalau kayak gini ada berapa gelombang? Yang aku gambar itu ada berapa gelombang? 1,5. 1,5. Nah, kayak gitu dia. Oke. Nah, coba yang ini ada periode dan frekuensi juga ya. Nah, sebelum masuk periode dan frekuensi nomor 18, kamu nanti menentukan panjang gelombang dan cepat lambat gelombangnya. Kita akan bahas itu dulu ya, rumus-rumusnya. Nah, untuk frekuensi, ini kan ada waktu ya. Frekuensi itu sendiri itu adalah banyaknya gelombang atau N tadi dibagi dengan waktu. Tapi kalau periode itu kebalikannya. Banyaknya waktu dibagi dengan banyaknya gelombang. Jadi ya. Nah, dengan demikian frekuensi dan periode itu saling berkebalikan. Frekuensi sama dengan 1/T. Oh, misalnya di sini ada dari sini ya, dari nomor 17 itu dari titik ini sampai ke sini tuh ada 15 kon. Nah, berarti 15 kon. Oke, dengan demikian kita buat rumusnya dapatnya N-nya tadi kan 3. Berarti 3 dibagi dengan 15 kon alias seperlima Hz. Satuannya Hz ya. Sedangkan periodenya tadi kebalikannya. 15 dibagi 3 alias 5 sekon. Ya, paham ya? Untuk periode dan frekuensi ya. Mau dicatat dulu. Iya. Sebentar. Ya.
Kak, itu 15-nya tadi gimana? 15 itu yang nomor 17. Aku nyontain nomor 17. Nomor 17 itu jarak dari misalnya dari titik yang sini dari A ke B itu 15 kon. Nah, waktunya. Diibaratkan aja. Udah Kak? Udah. Nah, sedangkan sekarang kalau ditanya cepat rambat gelombang itu dilambangkan dengan V. Di sini ya. Cepat rambat gelombang itu V. V sama dengan lambda dikali F atau bisa juga lambda per T. Jadi itu definisi V, ya, cepat rambat gelombang. V itu bisa lambda kali F atau lambda per T. Oke. Nah, untuk lambdanya, tadi kan lambdanya 50. Nah, oke. Berarti lambdanya 50 dikali frekuensinya tadi kan 1/5 ya. Oke, 1/5 Hz. Nah, berarti jawabannya adalah 10 tadi sentimeter ya, 10 cm per second. Oke, gitu. Paham? Paham Kak? Mau dicatat dulu. Nanti setelah dicatat boleh dikerjakan nomor 18 dulu ya. Udah Kak? Udah, boleh dikerjakan nomor 18 dulu. Soalnya sama soalnya. Kak, mau nanya. Aha. Gimana? Ini cara tahu T kecilnya dari mana tadi? Cara tahu T kecilnya. Cara tahu T kecilnya itu kan bisa lihat aja di sini kan ada T guys. Tuh ada T di sini ya. Ya kan? Berarti dari sini titik ini ke titik ini itu 10 sekon berarti. Ya kan? Sampai situ doang. Ya nyampe situ doang berarti dia. Kan sampai situ dia diketahuinya. Kalau beda, kalau aku kan tadi mengibaratkan dari titik sini ke titik sini 15 sekon. Oke. Selanjutnya kamu nalasin ini berarti satu gelombang itu berapa? Frekuensinya berapa?
Lagi nyari ya. Iya. Udah Kak. Udah. Iya. Berarti lambdanya berapa? 7. 7. Iya. Emang dia berapa ini? Itu berapa gelombang? 2. Kayaknya beda deh. Ini kan mulainya dari sini, dari bukit. Iya. Kalau dia bukit sama bukit dong berarti harusnya. Nah, bukit sama bukit berarti satu. Terus di sini, terus baru kalau ke sini dia baru satu dua gelombang. Cuma kan nggak sampai sini, nggak sampai atas. Berarti ini kemungkinan adalah 1/3/4 gelombang. Jadi jawaban cepatnya adalah 1/3/4 gelombang. Atau 1,75 gelombang, kan cuma sampai di sini. Simpul ini. Paham nggak? Paham Bang. Jadi kita tuh gelombang tuh kalau aku ya ngelihatnya tuh kalau aku buatnya kayak gini. Pasti aku bagi dua, bagi dua, bagi dua. Nah, satu gelombang itu pasti punya empat. Ini misalnya satu, dua, tiga, empat. Nah, tapi karena mulanya dari atas ini, berarti kita hitung dari sini nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, berarti 7/8 alias kan 1,5 gitu kan. Satu gelombang 3/4 gitu. Sama dengan 14. Alias kalau kita buat ini adalah 7/4 N, 7/4 N, 7/4 lambda sama dengan 14. Itu lambdanya berapa? Coba cari. Berarti ini N-nya 7/4. Iya, N-nya 7/4.
Ini periodenya koma ya, Kak? Periodenya berapa? Kira. Berarti lambdanya 5, 8 kan? iya lambda 8. Nah, kalau periodenya boleh periode ini kita kan lihat di sini nih. Kita ngitung juga kalau periode itu pasti juga ngitung ini berapa nih? Ini 1, ini berarti 1 sampai ke atas ini 2. Berarti dia 2 sampai 10 ini sampai di sini berarti 2 1/4 kan? 2 1/4 ngitungnya. Paham ya kenapa dapat 2 1/4 ya? N-nya itu 2 1/4. Bayang aja, dia itu sama kayak mencari lambda. N dikali T, waktunya sama dengan jumlah waktunya. Nah, N banyaknya gelombangnya kan dari sini sampai sini kan 2 1/4. Kalau kita lihat, yang aku bikin cara tadi 1, 2, 3, 4, satu gelombang. 1, 2, 3, 4, satu gelombang. Tambah 1 di sini. Oh, berarti 2 1/4. Paham? Paham nggak? Nah, 9/4 waktunya T sama dengan 10. Berarti T-nya berapa? Koma-koma sih. T-nya 22,5. T-nya 22,5. kenapa 22,5? 40/9 kan dia? Iya, 40/9 iya 2. dipindah kan? Hah? 40/9. 4,44. Ah, 4,44 berarti. T-nya 4,44. Nah, itu periodenya tuh berarti udah sekalian. Berarti dengan demikian udah dapat kan periodenya dapat, frekuensinya dapat. Periodenya berapa berarti periodenya? Periodenya kan tadi N-nya ada T per N ya. T-nya ada 10 dibagi dengan 9/4 kan jumlah gelombangnya. Nah, itu berapa? Kalau frekuensi kebalikannya. Coba cari. Periodenya tadi ini udah dapat kamu. Periodenya 4,4 ini periode. 4,4 sekon itu periode. Frekuensinya berapa? Frekuensinya 0,444. Frekuensinya berarti 0,444 ya? 1/4 4,4 kan? Iya. 1/4,4. 1 bagi 1 bagi 4,4. 0,22 beda. Kan N per T. N per T N, boleh. oh iya, N-nya 7/4 ya? N-nya 7/4. Enggak, N-nya yang Iya. ini. Yang 9/4 itu.
Kita masih pakai ini. Kalau kita nyari apa? Kalau kita nyari apa tuh namanya? Panjang gelombang, itu baru yang pakai yang tadi, pakai panjang gelombang pakai L. Tapi kalau misalnya nyari frekuensi, dia pakai yang T. Kan dia kebalikan frekuensi, kan kebalikannya periode. Makanya kenapa aku bilang kan udah dapat periodenya tadi 4,4 enggak? Iya. Nah, frekuensi itu kan 1/T, berarti 1/4,4 kan bisa. Jadi kan ini nih frekuensi sama dengan 1/T. Nih, 1 per periode. Koma berarti. Apa? Koma Iya, 0, berapa? 0,225. Nah, itu jawabannya. Oke. Berarti cepat rambat gelombangnya berapa? Lambda per T besar. Lambda per periode. Ya, boleh lambda per periode boleh. 18,18. Lambdanya tadi berapa? 8. 8 per periodenya 8 per 4,4 ya. Iya. 4,44. 8 bagi 4,4 kan? Iya. Hasilnya 1,81. 4,44. Coba dicari dulu bener nggak? 1,801. 1,8181 di sini. 1,82. Satuannya meter ya. 1,82 meter per sekon. Paham nggak? T-nya 4,44 kan? Iya. Bisa sama aja. 8 bagi 4,44 juga sama. 1,8 lah intinya segitu. Udah? Ada yang mencatat dulu? Udah. Nah, kemudian nomor 20. Nomor 20 nih gelombang berjalan. Nah, kalau gelombang berjalan tuh dia pakai persamaan. 19-nya kan? 19 kan itu teori. Oh. Kalaupun teori kan udah dijelasin di awal. Apa kamu Iya. mau lupa? Apa itu medium rapat, amplitude gelombang? Sebutkan klasifikasi gelombang berdasarkan amplitudo. Medium rambatnya. Medium rambat kayak gitu-gitu. Kamu tahu yang kayak gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, tahu kan? Gitu-gitu. Gelombang transversal longitudinal. Yang gitu-gitu. Itu kan arah rambat dan arah getar tuh transversal dan longitudinal. Jadi merambat tuh yang kayak ya apa ya? eh ini mekanik sama elektromagnetik gitu-gitu dia. Jadi lebih ke teoritisnya. Oke. Emang itu mah. Kalau nomor 20 itu gelombang berjalan. Nah, kalau gelombang berjalan ini kita lihat dulu nanti arah getar sama arah rambat ya. Nah, untuk nomor 20 ini tuh ada persamaan kayak gini.
Berdasarkan dari sini, Y sama dengan A sin omega T dalam kurung ya, tambah kurang KX. Nah, awal sama dari sini ya, Y sama dengan A sin omega T tambah kurang KX. Ya. Udah. Nah, dari situ. Berarti dengan demikian A itu kan amplitudo. Berarti amplitudenya berapa? 0,48. Nah, dari sini jadi kita ngelihatnya dari persamaan-persamaan. Paham? Paham. Kemudian ini tanya omega. Nah, omega omega itu adalah kecepatan sudut gelombang. Yang mana kecepatan sudut gelombang? Yang berapakah hasilnya? Yang omega itu yang W, lambangnya W. 8. Berarti dia 8 pi jawabannya. Kan sini nih. Jadi omega dulu baru T kan? Iya. Berarti omeganya berapa? 8. 8 apa? V. Ya 8 pi. Nanti kamu jangan kamu buat omega 8. Langsung disalahin kamunya. Pi-nya kamu kemanain? Gitu. Nanti misalnya ada misalnya, tapi nggak mungkin sih. Ya. 8 S P Y T. Berarti omeganya berapa? 8. 8 S P Y T. Berarti omeganya 8 SV. maka omeganya ya 8 SPY dong. Kan persamaannya sampai ke T. Jadi apapun dari awal sampai ini, pokoknya adalah ini lingkupnya yang ini sebelum T itu adalah omega. Paham nggak kalau persamaan? Paham nggak? Nah, itu jangan boleh satu pun nggak boleh tinggal. Oke. Kemudian apa lagi yang tanya tuh? Arah rambat, arah getar. Nah, untuk kemudian ada bilangan gelombang. Oh iya, K. K itu adalah bilangan gelombang. Berapa? 3 V. Apa? 3 V. 3 V, 3 V. Iya, berarti 3 pi ya. K-nya adalah 3 pi. Tuh, K itu bilangan gelombang. Nah, kemudian kalau ditanya arah rambat itu dari persamaan gelombang. Kita tahu bahwasannya kan koefisien X itu di dalam fungsi sinus. Positif dia. X-nya positif kan? Ini, dalam Iya. kurungnya positif. Berarti dia arahnya, kalau dia positif, itu arahnya ke sumbu X. Arah gelombangnya ke arah positif sumbu X. Berarti dia ke kanan. Tahu ya kenapa ke kanan ya? Iya. Kalau gelombang itu pasti gini nanti. Nah, ini berarti dia ke kanan. Arah rambatnya. Positif bukannya ke kiri, Kak? Sejak kapan positif ke kiri? Aku dikasih tahunya gitu. Kan dia ada arah rambat, arah getar. Nah, dari persamaan ini juga kita tahu koefisien T itu di dalam fungsi sinus itu positif juga kan. Omega T itu juga positif kan. Nah, berarti dia masuk ke arah rambat sama arah getarnya sama-sama ke kanan. Paham?
Paham. Kalau amplitudonya itu, setahu aku ya, amplitudonya kenapa misalnya ada min amplitudo, berarti amplitudonya di bawah. Kan dia ada atas ada bawah kan? Iya. Nah, paham? Kalau udah paham, bilang dulu panjang gelombangnya. Nah, kalau untuk panjang gelombang, biasanya nyari panjang gelombang itu dari K atau bilangan gelombang. Karena K itu sama dengan 2pi per lambda. Coba cari lambdanya dulu. Enam. 6 V lambda 6. Lambdanya 6 Kak. Berapa? 6. Lambdanya berapa? 6 6. Dapat 6 dari mana? 2 V kali Kak. Oh, berarti kalau misalnya nih, ini lambda itu 2pi kali K gitu. Kalau persamaannya kayak gini. Iya. Belum tepat, belum tepat. Ya. Kalau K sama dengan 2pi per lambda, ini kan sejajar sama ini nih. Berarti dia tukar posisi. Berarti lambda itu sama dengan 2pi per K. Bukan K dikali 2pi. Beda. Beda kalau dia seper K sama dengan 2pi per lambda. Berarti baru lambda sama dengan 2pi kali K. Karena kan dia kali silang. Paham nggak? Matematika ininya. Pakai superposisi. Apa? Tukar posisi kan? Pakai superposisi. Apa? Tukar posisi kan? Iya. Nah, berarti bukan 2pi per K, bukan 2pi per K dia. Berarti 2pi bukan 2pi kali K tapi 2pi per K. Koma dong. Apa? Koma Koma berapa? 0,66. Iya. Lagian kan kalau misalnya nih kamu tadi jawab berapa? Kamu tadi jawabnya 6 ya? Iya. Nah, itu juga salah. Ingat, nggak boleh melupakan. Makanya inti pentingnya ini karena kan dia lambda itu kan pasti nilai pasti 0 koman kan. Kalau kamu kalikan juga, itu nggak boleh menghilangkan salah satunya harga. Kayak gini, kayak kamu ngalikan 2pi. Aku tahu sih maksud kamu, 2pi dikali 3pi. Kan gitu kan. Tapi ini nggak mungkin jadi 6. Pasti jadinya adalah 6pi kuadrat. Nah kan dia kan masih ada pi nih. Dan pi itu nilainya 3,14. Itu matematikanya. Paham? Paham. Panjang gelombang udah dapat, bilangan gelombang udah dapat. Nah sekarang periode. Nah, periode itu kalau periode itu dari omega ya. Omega kan kecepatan sudut ya. Omega sama dengan 2pi per T atau omega itu sama dengan 2pi kali F. Nah, coba cari periode dan frekuensi G dan H.
Udah kak. Halo. Udah kak. Halo kak. Walah, aku unmute. Aku dari tadi nanya berapa-berapa. Halo? Oh iya. Halo. Ya. Nah, berapa? Eh, apa tadi? Periode ya. Hah? Gak kedengeran. Periode. Periodenya berapa? Periodenya. Seperempat. Benar. Seperempat. Periodenya. Heeh. Sama frekuensi. Iya. Frekuensinya tuh 16 pi kuadrat. Frekuensinya 16. 16. Emang kamu nyari frekuensinya gimana? Eh, harusnya dibagi apa dikali sih? Frekuensinya. Dibagi dong. Oh, berarti sama dong. Berapa? Seperempat. Aduh. Enggak, ini salah matematikanya doang. Kan kalau ditanya periode, itu kan berarti 2 pi per 2 pi per omega kan? Hmm. Kalau tanya frekuensi, berarti otomatis pokoknya periode sama frekuensi itu seperti bawang merah sama bawang putih. Kebalikannya. Kalau misalnya periodenya 2 pi per omega, berarti frekuensinya adalah omega per 2 pi. Gitu. Udah. Jadi kalau gini, kamu udah bener dapat periodenya tadi seperempat tuh udah bener. Kalau periodenya seperempat, berarti frekuensinya adalah 4 per 1. Paham nggak? 4. Paham, paham. 4 ya? 4, iya. Pokoknya tuh frekuensi itu kebalikannya. Coba deh aku tes ya. Kalau periodenya tuh 5, berarti frekuensinya berapa? 5. Kalau periodenya 5, frekuensinya Omega berapa? nggak pakai omega. Kan aku bilang periode sama frekuensi itu kebalikannya kan. Coba coba perhatikan aku Ya. tadi bilangnya. Periodenya seperempat, frekuensinya 4 per 1 kan. Ya. Nah, kalau periodenya 5, berarti frekuensinya 1/5. keren. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Nah, dia kebalikannya. Ingat, periode sama frekuensi kebalikannya. Kalau frekuensinya 2 per 3, berarti periodenya 3/2. keren banget. Udah, bisa. Bisa. Nah, jadi nggak kadang kadang dia nggak perlu pakai omega. Kadang dia nggak perlu pakai n. Kalau udah diketahui satu aja periode, frekuensinya udah dapat. Nah, coba cari cepat rambatnya. Cepat rambat tuh yang V tadi. Lambda kali F atau lambda per T. Ada dua-duanya ini. Boleh. Kamu mau ngerjain lambda per T juga, AC-nya juga sama, lambda kali F juga sama aja. Terserah mau yang mana.
2,64. V lambdanya tadi berapa? 0,66. V-nya V-nya 0,66. Lambdanya 0,66 dikali frekuensinya 4. udah dapat. Ya, sekarang tinggal simpangan. Kalau simpangan saat T 2 sekon dan X 1 meter itu masukin aja nilainya ke dalam. Ya. Berarti kalau ditanya simpangan tuh yang Y. Y itu simpangan berarti. Y sama dengan 0,48 sin 8 pt plus 3 px. 8 pt plus 3 px. Tadi katanya T-nya berapa? T-nya 2 sekon dan X-nya 1 meter. Masukin aja nilainya. Berti 0,48 dikali sin 8 pi kali 2 sekon ditambah 3 pi kali X 1. Berarti ini sama dengan 0,48 sin 8 pi-nya itu berarti 16 pi ya. 16 pi tambah 3 pi berarti 19 pi ya. 19 pi. Udah? Paham? Sampai sini? Udah. Paham. 1 pi itu kan 180 derajat kan? Berarti ini nanti kalau misalnya dapet dia bakalan masuk ke skala 19 pi. 19 pi berarti 0,48 sin dari, kalau dia satu putaran itu kan 2 pi. Satu putaran itu 2 pi. Berarti ini nanti bakal sisa ada sin pi nanti dia. Sin pi. Karena kan dia 2 pi itu berarti ada 9 putaran. 9 kali 2 kan 18. Baru 18 pi kan? Tinggal sisa 1 pi kan? Nah, sin pi itu berarti sinnya 180 derajat. Sin 180. Ya, sin 180 derajat. Sin 180 derajat itu 0. Berarti jawabannya adalah 0. Karena dia 0 kali 0,48 kali 0 nanti. Sama dengan 0. Itu jawabannya. Bingung dengan sudut? Kalau yang di atas. Kalau yang ratusan nyari gimana Kak sudutnya? Ratus ada apa? Kan sampai 90 doang. Kalau yang kayak tadi 180, 360 gitu. Nilai sudutnya. Nilai sin pi cosnya. Iya. Sebenarnya itu apa ya? Itu belajar trigonometri ya. Cuman yang paling kamu penting itu sebenarnya belajar dari 0 sampai 90. Cuman dari 90 sampai ke bawah itu nanti ngikutin aja bentuknya dia. Ngikut aja. Kalau aku ingatnya itu, kalau nilai sin itu kan nilai x, sumbu x kan? Sumbu y kan? Sin itu sumbu y. Kalau cos itu sumbu x. Nah, 180 derajat kan tepat di sini. Tepat di sini kan? 180 Iya. derajat. Nah, ini itu pada sumbu x-nya aja ada, sumbu y-nya nggak ada, makanya 0. Itu sebenarnya tricky sih. Trik belajarnya trik. Gak bisa ini. Kalau mungkin kamu tahu sin 60, sin 45 gitu-gitu kan. Iya. Cuma dia kan mainnya kuadran. Pokoknya kalau atas itu positif, kalau kanan positif, kalau kiri negatif, kalau bawah negatif. Nah, ini kuadran 1. Kuadran 1 tuh positif semua. Baik sin maupun cosnya positif. Kan positif semua atasnya, atas bawah. Tapi kalau di sini kuadran 2 itu cosnya negatif. Karena di sebelah kiri. Paham? Paham. Nah, kalau yang kuadran 3 itu sinnya negatif,
Cosnya negatif. AC-nya tuh kayak sama-sama aja sih, tinggal tambah. Oh, kalau misalnya di sini sin 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 120, berarti kan di sini dia. Sin 120 berarti sekitar setengah akar 3 juga. Kan dia setengah akar 3, setengah akar 2 gitu-gitu. Setengah, ngapalnya kayak gitu. Udah, Udah, lanjut. lanjut. Berarti kalau selanjutnya adalah kamu silakan kerjain soal berikut ya. Soalnya itu sama sih kayak kayak di itu juga. Nomor 21. Silakan 21.
Udah? Bentar Kak, lagi J. Oh, udah Kak. Arah rambatnya? Arah rambat negatif. Mm-mm. Ke arah kiri berarti. Arah kiri. Ke arah getarnya? Positif. T-nya ya positif ya. Berarti dia searah dengan arah ininya juga ke kiri ya berarti ya. Oke, amplitude gelombangnya berapa? 0,36. Kecepatan sudut gelombangnya 5. itu 5 pi. 5 pi ya dikali dalam. Kan pi-nya dikalikan ke dalam dong berarti. Iya. Terus bilangan gelombangnya -1. kok min 1 dari mana? Kak. Kak-nya -2. Iya, K-nya kan 2 pi juga. Pi-nya kan kali ke dalam. Iya, -2 pi. Ya. K-nya 2 pi terus 2 pi aja ya. Karena kan positif negatif itu tanda ininya, tandanya aja. Oke. K-nya 2 pi lalu panjang gelombangnya -1. ya 1 meter ya. Boleh nggak pakai min? Loh, tanda minus itu kan untuk menentukan arahnya aja. Kan dia tadi Oh, arah. rumusnya ini kan omega T plus min KX kan. Hmm. Nah, berarti ini doang K-nya dilihat. Min itu kan tandanya aja. Tadi kalau emang saya buat positif K, tadi kan enggak kan? Enggak. Panjang gelombangnya adalah 1. Periodenya 0,4. 0,4. Frekuensinya Frekuensi 0,2. enggak. Kan dibalik berarti. Ya enggak? Omega sama dengan 2 pi F. Itu frekuensi kan berarti 2 omega per 2 pi. Omeganya berapa? Iya. Omeganya adalah 5 pi per 2 pi. Jadinya 2,5 dong. Kamu periodenya Oh, benar. salah. Apa? Salah naruh. Cepat rambat gelombangnya Tadi 2,5 ya. Apa frekuensi? mm-mm. Berarti 2,5 meter ya. Hmm. Simpangan saat T ininya berapa? Simpangannya belum. Belum dapat. Belum sudah.
Sin 1080 itu berapa? Sin 1080. Hmm. Kamu masukin aja nilainya, berarti 0,36 Iya. sin sin pi, anggap aja pi-nya di dalam, di luar dulu, 5t, berarti 5 kali 2 kan berapa? 10 ya? 10. 10 kurang 10 kurang 4 10 jadi kurang, 6. kok kurang 4 dari mana? Kurang 2. Ini 8. Iya. 0,36 sin 8 pi. Berarti 0 juga. Kan 8 pi itu berarti 4 putaran kan? Hmm. Kalau 4 putaran dia tuh balik lagi ke sumbu sini. Segini nih. Nah, di sini kan. Kan mutar 1 2 1. Tuh mutar lagi, saya balik lagi ke sini. 2 3. Nah, keempatnya ke dia tetap ke sini. Berarti kalau sumbu 0 derajat. Nah, sin 0 itu 0. Hmm. Makanya y-nya 0. Paham? Paham. Dia tuh nggak, kalau dia bakal nilainya sinnya 1. Kalau dia itu pasti ketika di sini misalnya 1,5 pi. Nah, kalau ada koma-koma pasti di atas di sini dia. Di sini, Deng, 1,5 pi itu. Nah, di paling bawah. Berarti min 1 dia nilai. Oke, nomor 21 udah. 22. Kalau gini ini harus banyak latihan soal kayak gini sih. Nah, nomor 22 ini harus hati-hati matematikanya aja ya.
Lagi nyari. Kayaknya soal-soal yang ke bawah itu hampir-hampir mirip juga deh. Udah nih Kak, baru sampai apa? Yang D boleh. Lanjutin aja. Ini sama sih, sampai-sampai ke bawah itu juga sama. Gelombang stasioner paling ini. Udah dapat? Yang baru I. Ya udah. Udah semua? Udah Kak. Tinggal yang J. Oh, tinggal yang J. Berarti yang lain-lain itu kamu paham semua lah ya berarti ya? Paham. Oke, ntar kita bahas kilat deh. Nomor berapa nih? Sebelum itu ya ada nomor. Ini sama aja sih. Ini sama nih, sama nih, sama, sama. Sin. 5px, 5px. Oke, coba lihat yang ini. Arah rambatnya berarti kemana? Ke kiri.
ke kiri. Berarti arah getarnya juga ke kiri ya. Iya. Amplitude gelombangnya, 0,5. kecepatan sudut gelombangnya, Kecepatan sudut 2,5. berarti berapa? 2,5 V. 0,5 pi dari mana? 2,5. Oh, 2,5 V. Oke. Iya. Kalau misalnya bilangan gelombangnya 0,1 V. 0,1 pi. Oke. Kalau panjang gelombangnya berarti 20. oke. Kalau periodenya berarti 0,8. 0,8. Berarti dari 2,5 pi tadi ya. Iya. 2,5 pi dibagi 2 pi, 2 bagi 2 pi. Kok 0,8? Ya benar sih. 0,8. Eee, soalnya 1,25 ya nanti ya. Frekuensinya berapa? 1,25. Cepat lambatnya berarti 25. oke. Terus simpangannya Bangannya kan Y-nya 0,5 sin iya. pi. Berarti T-nya di dalam ya. Berarti kan di sini Hmm. T-nya 2 sekon. Berarti 2 bagi 0,4 kan berarti hasilnya 0,2 ya. 5 pi ya. 5 pi ya. 5 pi kan tadi 2,5 pi kan. Iya, 5 V 5 pi dikurang X-nya kurang 0,1 0,1 pi. V. Berarti 0,5 sin dari 4,9 ya. Iya. 4,9 berarti ini sama dengan 0,5 sin 0,9 0,9 pi. Karena kan 4 pi itu 2 putaran berarti. Kan 4,9 berarti tinggal sisa 0,9. Nah, 0,9 pi itu coba cari 0,5 sin 180 kali 0,9 itu berapa? 162. Nah, berarti sin 162. Berapa sin 162? Sin 162. Mm-mm. Sin 162, cari. Nah, intinya itu ya. Tadi cara nyari nilainya gimana, Kak? Cari nilai apa? Sin. Kan sin 0,9 kali pi kan 180. Hmm. Berarti 0,5 dikali sin sin 162 kan? Iya. Nah, cari kalau kayak gini harus cari pakai kalkulator, nggak bisa. Ini kan bukan studi istimewa. Kalau nyari apa putarannya tadi? Oh, Nentuin putarannya yang kan pakai kuadran. satu putaran itu 2 pi kan? Heeh. Ya. Berarti kalau 4,9 berapa putaran? 2 putaran kan? Biar 4 pi. Paham? Halo? 4,9 jadi 2 putaran. 2 putaran kan baru 2 putaran. Nah, sisanya berapa? Sisanya kan 0,9. Itu yang dicari. Kan kalau dia mutar-mutar putar balik-balik ke sini kan? Mutar, putar. Hmm. Udah. Nanti 0,9-nya baru kita cari. Oh, berarti kita di sini nanti 162. Kan gitu. Paham? Paham. Oke. Kayaknya kamu masih bingung sini. Kalau misalnya Dikit bingung sih. 17 pi berapa putaran? Tuh 8. 8 putaran setengah kan? Iya.
Nah, gitu. Berarti nanti kalau dia 8 putaran, kan 8 kali 2 16 kan? 16 pi kan dia. Hmm. Nah, nanti kamu buatnya cuma 0,5 sin pi. Sin 180 berarti. Heeh, kayak gitu dia tuh. Hmm. Karena kan biar mempermudah nilai untuk mencarinya. Karena kan kalau dia muter-muter-muter kan balik-balik juga ke sini lagi kan. Kayak gini-gini aja dia. Ya. Gitu untuk nyarinya. Makanya kita perlu, kenapa tadi jawabnya 4,9 pi, itu aku buat 0,9 pi aja biar mempermudah karena 4 pi-nya tuh udah dapat, ada dia 2 putaran berarti udah gitu. Gitu loh. Kemudian ada misalnya tadi ada kita dapat misalnya 33 pi. Ini juga bakalan permudah kan. Pokoknya yang genap-genap aja sih nilainya. Paham? Paham. Oke.